Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas struktural sebuah makalah. Di sini saya membagi makalah menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun bagian awal itu berisikan koper, prakata, dan daftar isi. Dan bagian kedua itu isi, yang berisikan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, dan rumusan masalah. Di sini saya akan mengambil contoh dari sebuah jurnal yang berjudul Konsep Ilmu dalam Islam yang ditulis oleh Irwan Malik Marfaung, volume 6 nomor 2 yang terbit pada tahun 2011. Adapun latar belakang masalah dalam jurnal berikut ini ialah ilmu sebagaimana merupakan sistem pemaknaan akan realitas dan kebenaran, bersumber pada wahyu yang didukung oleh rasio dan intuisi. Dengan proses najar dan fikir, rasio akan dapat berartikulasi, menyusun proposisi, menyatakan pendapat, berargumentasi, membuat analogi, membuat keputusan, serta menarik kesimpulan. Dalam worldview Islam atau pandangan hidup, ilmu berkaitan erat dengan iman, akal, qalbu, dan takwa. Tidak hanya merupakan satu pengetahuan yang terhimpun secara sistematis, tetapi ilmu juga merupakan suatu metodologi, di mana metodologi yang hak tentu tidak akan bertentangan dengan yang hak. Namun, seiring berjalannya waktu, hegemoni dan kolonialisme menyebabkan umat Islam cenderung meniru dan mengadopsi konsep ilmu pengetahuan barat secara buta. Sikap ini tentu saja kecenderungan menyebabkan kebingungan yang berlanjut pada hilangnya identitas. Maka upaya menggali dan mengembangkan konsep ilmu dalam Al-Quran dapat dijadikan landasan bagi upaya merumuskan kerangka integrasi ilmu pengetahuan yang genuine. Maka yang menjadi rumusan masalah di dalam makalah kali ini ialah bagaimana definisi ilmu menurut para pemikir muslim. Bagaimana ilmu dalam pandangan hidup, dan bagaimana klasifikasi ilmu dengan baik. Nah, adapun bab kedua itu berisikan konten atau isi. Di sini saya akan membagi sedikit isi dari jurnal yang saya baca. Tidak sedikit upaya yang telah dilakukan para pemikir muslim terdahulu untuk mendefinisikan ilmu. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli teolog dan ahli hukum, filsuf, dan linguis. Adapun yang pertama, menurut Ar-Raghib Al-Isfahani yang wafat pada tahun 443 Hijriah, dalam Mufradat Al-Faz Al-Qur'annya, ilmu didefinisikan sebagai persepsi akan realitas sesuatu. Al-ilmu idraku ala syai' bi haqiqatihi. Ini berarti bahwa hanya memahami kualitas, misalnya memahami bentuk, ukuran, berat, volume atau warna, bahkan properti lainnya dari suatu hal bukan merupakan ilmu. Definisi ini didasari pandangan filosofis bahwa setiap substansi terdiri dari esensi dan eksistensi. Definisi kedua yang diajukan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah, yang menggambarkan ilmu sebagai pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya. Ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi. Pada definisi ini, untuk mengetahui sesuatu adalah
dengan mengenali sesuatu sebagaimana ia. Artinya, ilmu adalah pengakuan merupakan keadaan pikiran, yaitu suatu kondisi di mana sebuah objek tidak lagi asing bagi seseorang sejak objek itu diakui oleh pikiran seseorang. Definisi lain diajukan oleh pemikir yang dikenal sebagai ahli logika, yaitu Athir ad-Din al-Abhari, wafat pada tahun 663 Hijriah. Ilmu, ia tegaskan, adalah sampainya gambar ataupun abstraksi dari suatu hal dalam akal subjek. Husulu surati syai' fil aqli. Konon definisi ini juga berasal dari Ibnu Sina yang wafat pada tahun 428 Hijriah. Pemaknaan ini menjelaskan bahwa upaya mengetahui suatu objek adalah membentuk ide tentang objek tersebut. Untuk memiliki gambar, hal ini diwakili dalam pikiran. Dan kata lain, upaya mengetahui adalah konseptualisasi. Adapun menurut Al-Attas, definisi terbaik atas ilmu adalah sampainya makna dalam jiwa serta sampainya jiwa pada makna. Nah, al-ilmu huwa usulu makna syai' fin nafsi wa husulun nafsi ila makna syai'. Satu hal yang jelas dalam definisi ilmu ialah ilmu adalah tentang makna. Objek apapun, fakta maupun suatu peristiwa dikatakan diketahui seseorang jika bermakna baginya. Sekian definisi yang diajukan oleh para pemikir-pemikir Islam. Fakta tersebut mengukuhkan betapa dalam peradaban Islam ilmu mendapat perhatian yang tiada bandingnya dibandingkan peradaban-peradaban lainnya. Isi yang kedua itu ialah ilmu dalam pandangan hidup atau worldview. Jelas dari makna ilmu sebagaimana yang didefinisikan oleh para pemikir Islam dan didefinisikan oleh Al-Attas, jelas bahwa dalam worldview atau dalam pandangan hidup Islam, ilmu berkaitan erat dengan iman, akal, dan takwa. Ilmu tidak hanya merupakan suatu pengetahuan yang terhimpun secara metodologi, di mana metodologi yang hak tentu tidak akan bertentangan dengan yang hak. Tiap masyarakat dalam kehidupannya senantiasa dipenuhi oleh nilai-nilai, aturan-aturan, dan sistem kepercayaan yang mampu membentuk pola berpikir dan berperilaku para anggotanya. Itu sebabnya sebagai suatu konsep sosiologis, tradisi biasa diartikan meliputi worldview yang terkait dengan nilai-nilai, aturan-aturan, sistem kepercayaan, dan pola berpikir masyarakat dalam keseluruhan tata cara hidupnya. Adapun pembahasan atau isi yang ketiga ialah metode ilmu. Al-Attas menyatakan ilmu dapat diperoleh melalui 4 jalan. Yang pertama ialah panca indera yang sehat. Yang kedua, khobar. Di sini khobar tersebut dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ialah mutlak, yang meliputi otoritas ketuhanan yang berdasar Al-Quran dan otoritas kenabian yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan yang nisbi atau relative authority meliputi kesepakatan ulama dan khobar dari orang terpercaya secara umum. Yang ketiga ialah ilmu dapat diperoleh dari akal yang sehat. Adapun yang keempat ialah ilham atau intuition. Demikian ilmu dari Allah yang sampai pada manusia melalui 4 jalan ditanggapi oleh akal sebagai realitas ruhani dalam kalbu manusia sekaligus yang mengendalikan proses kognitif manusia. Pun pembahasan yang keempat ialah pengklasifikasian ilmu. Al-Ghazali mengklasifikasikan
ilmu agama dalam dua kelompok. Yang pertama ialah terpuji, mahmud, dan yang kedua tercela, madmum. Yang dimaksud dengan ilmu agama tercela ialah ilmu yang tampaknya diarahkan kepada syariah, tapi nyatanya menyimpang dari ajaran-ajarannya. Sedangkan ilmu yang terpuji dan dikategorikan wajib kifayah dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ilmu usul, yaitu Al-Quran, Al-Hadith, ijma' atau konsensus dan tradisi, kebiasaan para sahabat. Yang kedua ialah furu', masalah-masalah sekunder atau cabang. Yang ketiga ialah studi-studi pengantar seperti kaidah, sorof, bahasa Arab, dan lain-lain. Adapun yang keempat ialah studi-studi pelengkap, membaca dan menerjemahkan Al-Quran, mempelajari prinsip-prinsip fikih, dan lain-lain. Konsep klasifikasi ilmu yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dapat dinilai sebagai pendapat yang saling menguatkan dan melengkapi. Kesemua pandangan para pemikir Islam sangat erat kaitannya dengan pandangan hidup Islam atau worldview Islam dan sejalan dengan etimologi Islam. Ini tentu secara tegas berbeda dengan Barat yang tidak melibatkan Tuhan dalam kelahiran, proses, dan arah pengembangan hidup. Karena sejatinya ilmu itu berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jurnal ini dapat kita simpulkan betapa Islam sebagai peradaban sangat menaruh perhatian yang besar kepada ilmu, baik secara pemaknaan, sumber dan klasifikasinya diwarnai oleh pandangan akan hadirnya Tuhan dalam setiap proses kehidupan manusia. Ilmu sebagaimana yang diuraikan merupakan sistem pemaknaan akan realitas dan kebenaran, bersumber pada wahyu yang didukung oleh rasio dan intuisi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.